Adrianus Soehardi Temon, NIM PPG 200191903773. Di sini saya mahasiswa PPG Angkatan 2 Universitas Nusa Cendana. Di sini akan melaksanakan praktek video uji kinerja pada hari ini, Senin 23 November 2020. Demikian, terima kasih. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Bagaimana keluarga di rumah? Baik ya? Sehat tidak? Sehat. Karena semuanya kita sehat, mari kita berdiri untuk mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Kita berdoa. Saya minta tadi, berdoa, Berdoa mulai. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan namamu. Terima kasih pada Tari. Nah, hari ini kita berbicara tentang tema 3 makanan sehat, dan subtemanya ketiga, pentingnya menjaga asupan gizi pada tubuh pada pembelajaran ringan. Nah, pada hari ini yang kita ingin capai itu yang pertama, agar kamu bisa menganalisis penyakit-penyakit yang ada pada saluran pencernaan. Saluran apa? Agar kamu bisa mengetahui, menganalisis bahwa ada penyakit yang menyerang saluran pencernaan. Nah, tujuan yang kedua yaitu agar kamu bisa mengetahui apa itu iklan, menganalisis apa itu iklan, yang bagaimana itu iklan, dan kamu nanti akan bagikan tugas agar kamu bisa mengerjakan, agar kamu bisa mengetahui iklan yang ada pada media cek. Nah, jadi itu. Nah, tapi sebelum Bapak memulai juga, kali lalu Bapak sudah menjelaskan tentang alat-alat pencernaan. Ada itu mulut, ada kerongkongan, ada lambung, ada usus, dan ada anus atau yang biasa disebut poros, anus atau poros. Nah, pada alat-alat pencernaan itu yang Bapak sebutkan mulai dari apa tadi, Pak? Apa tadi? Mulut, apa lagi? Siapa yang tahu tadi? Yang Bapak sebutkan mulut, apa lagi? Kerongkongan, apa lagi? Usus, ada apa lagi? Anus, ada apa lagi? Lambung. Nah, pada alat-alat itu ada juga penyakit-penyakitnya. Nah, sebelum memulai, Bapak kamu mengetahui penyakit-penyakit itu, saya minta kita menyanyi dulu. Menyanyi dulu. Menyanyi dengan tepuk tangan yang kuat. Karena apa? Ada yang mengatakan, ada dokter yang mengatakan kalau kita menepuk tangan dengan kuat itu berarti kita mengurut jantung kita, agar jantung kita itu tetap sehat dengan tepuk tangan. Olahraga jantung yang paling baik itu dengan tepuk tangan. Nah, kita menyanyi lagu Bangun Tidur. Tahu lagunya? Tahu lagunya? Bangun tidur, 1, 2, 3. Jantung kita sudah bekerja dengan baik. Nah itu. Pada lagu tadi kita ada kalimat, ada kata yang mengatakan bangun tidur terus mandi. Tidak lupa menggosok apa? Gigi. Tidak lupa menggosok gigi. Gigi itu berada di mana? Di dalam mulut. Di dalam mulut. Sekali pintar. Ada di dalam mulut. Nah, mulut tadi itu merupakan alat pencernaan. Nah,
pencernaan yaitu dalam gigi itu, kita pernah merasa kesakitan. Siapa yang pernah merasa kesakitan pada gigi? Pernah merasa sakit gigi? Ya, siapa? Oh, semua, hampir semua. Bagaimana rasanya? Sakit tidak? Sakit. Sekali gigi itu sakit. Kalau kena sakit gigi itu pusing. Nah, itu merupakan salah satu contoh dari penyakit yang menyerang saluran pencernaan. Sakit gigi. Itu salah satu contohnya. Nah, itu menyerang mulut. Selain itu juga ada penyakit-penyakit lain yang menyerang alat-alat pencernaan. Selain sakit gigi di mulut, selain di mulut ada sakit gigi, mungkin ada yang tahu. Selain di mulut, ada yang betul sekali. Selain sariawan apalagi? Mungkin di perut, di lambung itu orang-orang biasa sebut sakit apa kalau ada penyakit sakit lambung? Sakit Sakit mah. Kalau di perut itu sakit apa biasanya? Diare atau mencret. Mencret itu juga merupakan penyakit yang menyerang saluran pencernaan. Apalagi? Masuk angin. Ada yang sakit perut, mual, pingin muntah. Itu adalah gejala masuk angin. Itu menyerang perut. Mungkin ada lagi yang tahu penyakit diare, yang sudah dari diare. Mungkin ada. Sembelit itu susah buang air besar. Susah buang air besar. Susah buang air besar. Itu adalah sembelit. Apalagi? Wasir. Nah, kamu sudah menyebutkan semua penyakit yang menyerang saluran pencernaan, alat-alat saluran pencernaan. Nah, sekarang Bapak ini supaya kamu mengingat anggota keluarga kamu masing-masing. Mengingat anggota keluarga di rumah, orang-orang di rumah. Ingat, di rumah kan ada bapak, mama, kakek, neneknya, coba. Tulis, silakan tulis. Tulis, ya. Kamu menulis anggota keluargamu yang ada di rumah. Nah, sudah? Nah, bagus. Kalau sudah menulis, coba kamu ingat kembali apakah mereka itu pernah mengalami gangguan alat pencernaan. Kalau Anda contohnya begini, Bapak kasih contoh. Contohnya Bapak itu dulu pernah sakit gigi. Mama sakit apa? Ya, tulis. Mama sakit apa? Tapi kalau tidak pernah mengalami sakit gangguan pencernaan, jangan ditulis. Gangguan pencernaan tadi seperti lambung, sakit gigi, sariawan. Sudah? Adik-adik sudah? Nah, sekarang saya minta satu orang dulu baca. Siapa yang membaca? Ya, Dari, coba. Dari, baca. Ya, Dari pernah sakit gigi. Sariawan. Adik saya pernah sariawan dan sakit gigi. Iya, Adik juga pernah sariawan dan sakit gigi. Mama saya pernah sariawan dan masuk angin. Iya, Mama pernah sariawan dan masuk angin. Bagus. Bapak saya pernah sakit gigi dan masuk angin. Iya, Bapak juga pernah sakit gigi dan masuk angin. Ya, tepuk tangan dulu untuk Darli. Kalau ini siapa? Ya, silakan. Baca. Mama saya pernah sakit gigi dan sariawan. Ya, Mama pernah sakit gigi dan sariawan. Terus Kakak diare. Kakak pernah diare. Adik sakit gigi. Adik sakit gigi. Saya sariawan dan sembelit. Saya sariawan dan sembelit. Ya, tepuk tangan dulu. Karena Bapak akan membagikan LKPD menyangkut gangguan pencernaan.
Setelah kamu mengingat keluarga kamu yang pernah mengalami sakit, Bapak akan membagikan NKPD ini. Nah ini, kerjakan secara kelompok, ya. Kerjakan secara kelompok. Nah, seperti nomor 1 itu, coba perhatikan baik-baik dari hasil survei bahwa ternyata itu kamu isi sakitnya. Ternyata sakit ini. Nah, terus nomor 2-nya sebentar kami menyimpulkan bahwa sakit ini disebabkan oleh apa? Nah, kenapa sampai sakit gigi? Gitu. Kenapa sampai diare? Kenapa sampai sampai sembelit atau apa segala macam menyangkut hal. Yang berikut hal yang perlu ditindaklanjuti adalah tindak lanjut maksud apa yang dilakukan kalau orang sakit seperti itu. Kalau orang lagi sakit terserang diare, apa yang harus kita lakukan? Itu kan menyimpulkan tindak lanjut kalau kita sakit itu bagaimana, kemana sih? Apa yang kita buat kalau kena sakit juga? Sudah ya, kelompok lari, maju lari, maju, oke? Ya, baca hasil kerjanya. Ya, menghadap teman-teman. Dari hasil survei diketahui bahwa ternyata sakit gigi karena tidak mengikat gigi, sariawan karena kurang vitamin, diare karena kurang bersih. Hal yang perlu ditindaklanjuti adalah harus menyikat gigi, harus makan buah-buahan, rajin minum air putih. Ya, tepuk tangan. Terima kasih ya. Ya, kelompok ini. Lanjut. Ya. Dari hasil survei diketahui bahwa ternyata diare tidak rajin membersihkan, sakit gigi, jarang gosok gigi, sariawan, kurang vitamin. Hal yang perlu ditindaklanjuti adalah mengobati, pergi ke dokter, rajin sikat gigi, minum air putih yang banyak. Ya, terima kasih, tepuk tangan. Jadi, kalau kita sakit gigi, diare, terus apalagi tadi yang lain, sariawan. Nah, hal yang kita lakukan yaitu harus ke dokter, minum obat, terus konsumsi makanan yang sehat seperti yang kami sebutkan, minum air putih yang banyak. Jadi itu. Jadi kalau kita mengalami gangguan pada pencernaan, perlu mengkonsumsi makanan sehat, minum air putih yang banyak. Ternyata minum air putih itu merupakan obat yang jahat juga. Jadi itu. Jadi kalau ada keluarga yang mengalami sakit, lakukan hal-hal yang sudah kamu tulis itu dan kamu kerjakan. Nah, masih semangat? Masih semangat? Berdiri dulu, berdiri. Berdiri ya. Berdiri. Kita tetap semangat boleh. Salam semangat. Ya, silakan dulu. Ya. Nah, seperti yang kamu bilang tadi, kalau mengalami sakit alat pencernaan harus obat. Nah, obat ini merupakan
sesuatu barang yang dijual. Betul tidak? Betul tidak? Obat itu biasanya dijual. Nah, dan biasanya kalau dijual, barang-barang yang dijual itu kita pernah mendengar ada kata iklan. Betul tidak? Iklan obat. Betul tidak? Ada iklan obat. Nah, iklan. Siapa yang pernah lihat iklan? Ya, siapa yang pernah lihat iklan? Di mana? Di mana? Lihat iklannya. Di televisi. Nah, coba kamu perhatikan iklan televisi. Yang pertama, iklan televisi itu kalau Bapak tidak salah, yang pertama dia itu pendek, singkat saja, tidak panjang. Coba kamu ingat baik-baik iklan yang kamu nonton ini, itu dia singkat, singkat saja. Kalau iklannya pendek, setelah film ada iklan lagi. Nah, iklan yang muncul itu lagi pendek saja, tidak panjang seperti film. Betul tidak? Yang kedua iklan itu dia ulang-ulang. Betul tidak? Kemarin iklannya itu, hari ini iklannya itu, besok juga iklannya itu saja. Sampai kita juga malas nonton. Betul tidak? Malas nonton iklan karena iklannya yang sama. Nah, iklan itu harus berulang-ulang dia. Yang berikut, kalau kita nonton juga, perhatikan iklan itu, dia harus jelas antara satu produk yang satu dengan yang lain. Dan iklan yang satu dengan iklan yang lain itu berbeda, jelas. Ini iklan untuk obat sakit perut, ini iklan untuk obat sakit gigi, ini iklan untuk obat lambung atau mah. Dan iklan itu harus jelas. Yang berikut, iklan itu harus mencolok. Mencolok artinya lain dari iklan-iklan yang lain. Dia berbeda. Antara satu iklan dengan iklan yang satu berbeda. Umpamanya iklan odol gigi atau tapal gigi untuk menyikat gigi itu berbeda antara yang satu, merek yang satu dengan merek yang lain. Jadi setiap iklan itu harus mencolok, berbeda dengan yang lain. Nah, itu adalah ciri-ciri dari iklan. Ingat baik-baik ya. Harus singkat, harus jelas, terus harus berulang-ulang, dan harus mencolok. Itu ciri-ciri iklan. Yang kedua, iklan itu ada dua jenis ya. Iklan itu ada dua jenis. Yang pertama, iklan itu ada dua jenis. Yang pertama, yaitu untuk bisnis. Bisnis artinya menjual sesuatu. Nah, seperti yang kamu nonton di TV itu adalah menjual supaya barangnya laku. Nah, yang kedua itu umum itu untuk kita semua. Dia tidak menjual produk atau apa segala macam, tapi dikeluarkan oleh sebuah lembaga, baik itu pemerintah maupun lembaga swasta, untuk memberitahukan sesuatu. Nah, Bapak kasih contoh yang umum itu. Sekarang kan lagi pandemi COVID, betul tidak? Ada iklan tentang COVID tidak kamu nonton di TV? Ada. Iklannya bilang begini apa? Satu apa? Jangan lupa cuci tangan. Yang kedua, pakai masker. Betul. Yang ketiga, jangan jauh kerumunan. Yang keempat, makan makanan. Nah, itu adalah iklan umum. Nah, iklan umum ini dia tidak menambahkan sesuatu, tapi memberitahukan sesuatu kepada kita. Nah, itu adalah jenis iklan. Ada dua jenis, ada yang bersifat untuk umum atau yang kedua ada untuk bisnis. Sampai di sini paham? Paham ya? Nah, Bapak akan membagikan apa yang harus kamu kerjakan. Nah, Bapak akan membagikan alat
yaitu mencari iklan di media cetak. Media cetak itu koran, bukan di TV, tapi nanti kamu tempel iklannya, ada tulisan itu iklan, Ya, ini Bapak akan bagikan. Untuk pertama yang kamu lakukan, coba kamu perhatikan ini. Coba cari iklan yang ada dalam media cetak yang sudah Bapak bagikan. Cari iklannya. Coba cari iklan. Ya. Sudah lihat iklannya? Sudah lihat iklannya? Kalau masih belum, ini masih ada. Coba bagikan Coba cari. Nah, kalau sudah ketemu, kamu gunting iklan-iklan itu. Gunting. Ambil iklannya saja, gunting-gunting, ambil iklannya. Nah, gunting iklan, kasih keluar iklannya. Oh, ini iklan. Semua iklan kamu gunting, ya. Iklannya, Sudah gunting iklannya? Sudah? Kalau sudah, iklannya sudah ada, tempel di sini,
Kamu pilih yang mana? Bantu ya. Oke. Sudah ya. Oke. Silakan maju untuk baca iklannya iklan yang sudah kamu pilih tinggal kamu baca saja ya. Silakan satu orang maju. Tarik ya. Mari baca iklannya Nah, sudah temukan iklannya? Ya, coba. Ya. Grand opening, harga kaki 5 rasa bintang 5. Mie ayam jamur 20.000. Mie pangsit 26. Fuyung Hai 35. Uraikan kesimpulanmu mengenaikan iklan atau reklame. Grand opening, harga kaki 5 rasa bintang 5. Ya, tepuk tangan. Ya. Ya maju, satu orang maju. Baca iklannya. Ya, bagus. Pasar Sejahtera. Segera hadir Pasar Sejahtera, Pasar Tani dan UKM. Ya, bagus. Tepuk tangan. Ya. Jadi itu adalah iklan iklan dan kamu sudah memilih dan iklan itu berasal dari media cetak. Itu namanya iklan media cetak. Nah, anak-anak sekalian, itu tadi pembelajaran kita pada hari ini. Tapi ya sebelum kita menyelesaikan kegiatan kita pada hari ini, saya Bapak akan membagikan soal. Kamu coba kerjakan soal ini ya. Kerjakan soalnya. Kerjakan di buku tulis. Kerjakan soalnya di buku tulis. Kerjakan soalnya di buku tulis. Ya. Kerjakan soalnya di buku tulis. Kerjakan soalnya di buku tulis. Ya. Sekarang hari ini kita sudah belajar tentang berapa banyak hal. Betul tidak? Betul. Yang pertama tadi kita ngomong tentang apa? Tentang iklan. Tentang iklan. Tadi kita ngomong tentang iklan apa lagi? Tentang penyakit pencernaan. Iya, penyakit pada pencernaan. Nah, penyakit pada pencernaan itu tadi apa? Diare, betul tadi. Sakit gigi. Sakit gigi, betul. Apa lagi? Sariawan, apa lagi? Masuk angin, apa lagi? Beli. Ya. Terus iklan tadi itu harus apa dia? Jelas. Harus Singkat. berulang. Nah, dari itu adalah hal yang kita pelajari. Terus sebentar kamu pulang, kalau nonton TV jangan hanya nonton sinetronnya saja, tapi nonton juga iklannya bagaimana iklan itu. Terus pekerjaan akan
di rumah, jangan sampai lupa untuk mengerjakannya. Minta bantuan kalau tidak mengerti, minta bantuan orang tua kah, kakak kah, om kah, tante kah untuk membantu kamu dalam mengerjakan. Tapi jangan sampai mereka yang mengerjakan. Kamu hanya minta bantuan. Nah, itu saja dulu. Saya minta kita berdiri untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini. Ya. Saya minta kita semua berdiri dulu. Dulu ambil sikap untuk berdoa. Bagaimana kalau Bapak saja yang memimpin kita dalam doa? Oke. Marilah kita berdoa. Salam Maria.